Siang, saya Edison. Pada siang hari ini saya akan memperkenalkan atau menginformasikan mengenai hardware yang kita gunakan untuk menerapkan ke AI ya. Jadi kali ini kita mungkin bahas ke dalam sisi hardware-nya dulu, nanti baru kita akan ke sisi software ya. Era AI saat ini memang dipengaruhi oleh 3 faktor ya. Karena kebutuhan AI itu meningkat drastis, pertama. Kedua, dari sisi hardware pun sudah tidak lagi mencukupi. Dan yang ketiga, GPU mahal dan upgrade-nya juga terbatas. Nah, oleh karena itu kita butuh beberapa pendekatan agar supaya ketiga tantangan ini bisa kita kita membuat lebih minimal ya, sehingga semua orang bisa memanfaatkan AI ini dengan sebaik mungkin. AI itu banyak sekarang di pasaran tuh, AI itu banyak sekali hardware dan maupun software yang mereka gunakan ya. Salah satunya bisa untuk buat video editing, rendering ya, dengan menggunakan AI, dan juga mesin learning ya. Nah, kemudian untuk hardware tersebut juga semakin banyak yang sudah beredar di pasaran. Nah, dari mulai yang rendah sampai yang paling tinggi. Harganya pun cukup bervariasi. Ada yang minimal itu di atas 10 juta sih kalau untuk AI. Nah, karena hardware juga dengan menggunakan prosesor yang juga lumayan tinggi ya, RAM, dan yang paling penting sebenarnya menggunakan VGA card ya, VGA card. Nah, kemudian dari sisi GPU yang paling mahal itu dia lebih tekankan ke GPU ya, karena GPU itu juga harus menggunakan yang minimum 4080 ya, Nvidia RTX 4080. Mungkin yang paling rendah 4060, tapi 4070, 4080 sampai yang paling tinggi 4090. Nah, tetapi itu kembali lagi ke budget kita masing-masing. Untuk memilih perangkat yang paling cocok itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan kita. Ada yang menggunakan desktop, kemudian kita ada desktop, ada laptop, sama mini PC. Nah, desktop biasanya mereka menggunakan desktop kalau mereka itu lebih banyak kita tidak mobilitas ya, jadi lebih banyak kita tinggal di suatu tempat ya, tempat itu menetap ya, kita nggak berpindah-pindah, karena itu kalau desktop kan berat ya. Nah, kita butuh ya, kalau untuk proses angkatnya kan agak susah, jadi kita butuh tempat yang tetap ya, sehingga kita bisa menaruh barang yang ya agak terlalu berat ya. Kalau terlalu ringan juga jarang sih ya, kebanyakan yang agak besar desktop. Nah, kemudian yang kedua bisa menggunakan laptop. Nah, laptop itu banyak macam, yang portable ya, dia memang ada masing-masing punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau desktop itu ya ukurannya besar ya, tidak bisa dibawa kemana-mana, dan itu harus butuh perangkat keras yang agak susah ya, ukuran besar ya, portable, dan noise-nya juga agak tinggi. Kalau laptop memang kecil, bisa dibawa kemana-mana, tapi kekurangannya harganya terlalu mahal. Tergantung masing-masing orang, karena budgetnya itu tergantung budget juga ya. Kalau harganya terlalu mahal, itu kadang-kadang kemampuan kita membeli juga kita mesti lihat ya. Kemudian untuk dari sisi mini PC sebenarnya teknologi yang jauh lebih baik daripada desktop dan laptop, karena mini PC ini kita bisa customize
Ya, kita bisa menggunakan bisa beli prosesornya dulu atau beli barebone-nya dulu. Jadi kita nggak langsung beli semuanya, itu semua tergantung kebutuhan kita. Jadi kita bisa minimize ya, biaya yang keluar juga nggak terlalu mahal, kita bisa bertahap dibandingkan laptop. Karena laptop kita mesti beli satuan, itu satuannya itu bisa, kalau untuk yang AI itu bisa range sekitar 20-30 juta. Untuk desktop lebih mahal lagi, karena desktop itu casingnya juga mahal, peralatannya juga lebih mahal juga. Nah, paling bagus sih kalau kita mikir sih mini PC ya. Mini PC itu kita bisa custom dari mulai prosesornya, barebone-nya, memori, storage-nya, termasuk VGA card-nya. VGA card kita bisa pakai VGA card onboard lewat prosesor. Jadi VGA card itu nanti kita beli terpisah. Kita bisa hemat duit dulu ya, kita bisa pakai dulu sementara. Nah, sambil kita sudah punya budgetnya sudah cukup, kita bisa tambah VGA card eksternal. Itu kelebihannya mini PC. Nah, kemudian untuk kali ini kita ada solusi yang lebih modern yang mini PC, karena mini PC itu dia ada modular, lebih fleksibel, kita bisa bawa kemana-mana dan dia bisa customize ya. Beda dengan desktop dan laptop. Untuk investasi memang jauh lebih bagus, bisa investasi jangka panjang, bertahap, bisa di-upgradable, kemudian hemat biaya. Beberapa kelebihan setup mini PC adalah dia modular, fleksibel, terus dia bisa berfungsi sebagai AI dan content creator. Ya. Hemat biaya, itu udah pasti karena dia bisa kita customize ya. Harganya kita bisa tentuin sendiri harganya. Kita mau yang harga yang prosesor yang dari mulai yang kecil sampai yang tinggi. Memori juga kita bisa tentukan mau memori yang dari yang kecil sampai yang besar. Thermal juga jauh lebih bagus ya. Karena dia menggunakan thermal yang bisa lebih besar, tempatnya juga ada tempat yang lebih besar dan dia punya kipasnya juga lebih bagus ya. Dan itu future proof-nya dia menggunakan, untuk future proof dia menggunakan AM5. AM5 itu teknologi baru dari AMD dan dia support USB 4 dan bisa support OcuLink. Nanti kita akan bahas mengenai perbedaan USB 4 dengan OcuLink seperti apa. Nah, di pasaran itu mini PC banyak, ada ASRock yang paling umum orang pakai karena dia bisa customize. Kemudian mini PC yang lain ada yang bisa customize, ada yang nggak bisa customize. Nah, speknya itu jauh lebih bagus, dia punya bandwidth-nya untuk USB 4 bisa 40 ya. Kemudian ukurannya kecil, 14 cm kali 14 cm, ya, tingginya sekitar 2 cm sampai 3 cm. Jadi sangat kecil yang bisa kita bawa kemana-mana, efisien. Nah, kemudian kita akan bedah ya yang di pasaran, mini PC banyak mini PC di pasaran. ASRock, salah satu ASRock itu bisa kita customize. Kemudian produk yang lain seperti Minis Forum A1 E1 tapi dia nggak bisa customize ya, karena dia langsung udah jadi satu ya, agak mahal, lebih mahal dibandingkan Jupiter ya. Nah, Minis Forum itu banyak kelasnya, ada yang mulai dari yang Ryzen, AMD dan Intel. Kemudian beberapa pilihan kita bisa pilih selain Jupiter, ada beberapa yang seperti GMKT, itu juga rekomendasi dari beberapa vendor untuk hardware ya, itu sudah cukup lumayan ya. GMKT juga cukup lumayan, bisa kita pakai, harganya nggak terlalu mahal juga ya. Nah, tetapi dia nggak bisa customize ya. GMKT, Minis Forum, ada beberapa yang bisa
customize, yaitu dari Minis Forum MS A1 itu bisa minimize sama dengan ASRock. Cuma harganya lebih mahal karena dia udah paket dengan prosesor Ryzen 7 ya. Nah, untuk benchmark kita ada, karena yang dibutuhkan adalah untuk AI ya, kita bisa menggunakan, jika menggunakan software AI yang sederhana, kita bisa menggunakan prosesor bawaan dari prosesornya sendiri. Kesimpulan, untuk budget kita memang kita tentukan dulu budgetnya seperti apa. Ya, kita butuh budget kalau memang lebih ke budget ya. Biasa kalau beberapa pembeli atau pengguna dia lebih ke budget, mereka akan tentukan yang harganya lebih murah. Nah, harga yang lebih murah itu kalau saya sarankan sih menggunakan mini PC Jupyter, karena itu bisa custom, kita bisa customize dan best feature proof ya. Sama dengan satu lagi bisa di customize di Minis Forum MS A1, cuma jauh lebih mahal dibandingkan Jupyter. Prosesor banyak macam. Untuk AI lebih bagus minimal Ryzen 5 ya. Ryzen 5 8500, mulai dari 8500 standarnya. Dia udah 6 core, native, bisa USB 4, bisa support O-cooling. Terus dia integrasi punya GPU juga. Kalau kita mau bertahap ya, beli prosesor, beli VGA card-nya belakangan, kita bisa menggunakan VGA card bawaan dari prosesornya ya. Dia udah Radeon 7740M. Terus efisiensi biasanya kalau mini PC dia lebih ke efisiensi daya ya, karena dayanya lebih kecil dan menghemat daya juga. Ryzen di bagian atas ada Intel juga ya, karena saya nggak lebih fokus ke AMD karena AMD harganya lebih murah. Nah, jadi kita lebih fokus ke AMD. Kalau Intel juga ada, cuma harganya lebih mahal. Untuk AMD ada Ryzen 5 8500, ada Ryzen 7 255, ada Ryzen 7 8745, ada Ryzen 9 8945. Ada banyak macam ya, ada banyak versi. Biasanya tergantung kebutuhan kita. Biasanya yang orang menggunakan minimum standar itu 8500 Ryzen 5 ya. Mulai dari Ryzen 5. VGA card internal sudah ada ya, itu sudah include Radeon 660 dengan 780M. Memori sudah menggunakan memori DDR5 ya. SODIMM 5600. Paling kecil minimum biasa 8 GB, 16 GB, 32, 64, paling tinggi 64 nih. Nah, eGPU kita ada dua, satu yang pakai USB 4 dan satu dengan menggunakan O-cooling. Nah, USB 4 ini cara kerjanya dengan O-cooling beda, karena USB 4 itu dia menggunakan USB bus ya, dari standar USB-nya yang Type-C ya. Kecepatannya 40 ya, 40 dps. Kalau O-cooling dia langsung menggunakan PCI bus ya. Jadi kita unit dalamnya itu harus punya satu tempat untuk semacam NVMe ya. Itu ada satu tempat namanya NVMe bus ya. Kita harus pasang satu alat untuk converter ya. Dan USB O-cooling jauh lebih cepat dibandingkan USB 4 karena dia langsung menggunakan PCI bus ya. Kalau USB 4 dia harus pakai eksternal ya, pakai USB Type-C punya port ya. Sedangkan O-cooling dia menggunakan PCI bus ya, dari komputer, dari dia punya motherboardnya sendiri. O-cooling kecepatan lebih cepat ya, bottleneck-nya juga lebih kecil ya. Kalau USB 4 dia bisa 15-25% ya. Kalau O-cooling 5-10%. Kalau USB 4
15 sampai 25% drop. Stabilitasnya lebih konsisten cooling daripada USB 4 ya. Kadang-kadang USB 4 tuh suka berhenti, suka disconnecting. Harga lebih murah cooling dibandingkan USB 4. Nah, untuk konektivitas ya cooling jauh lebih tinggi, lebih bagus dibandingkan USB 4. Ya. Untuk RTX 4080 dia akan, jika dipasang eksternal akan turun sekitar performance akan dengan desktop ya, dia 80%, maksimum 80%. Kalau RTX semakin tinggi, VGA-nya akan semakin turun, dia punya kecepatan ininya, karena dipasang di eksternal ya, kecuali kita pasang ke dalam komputer lewat PC. Kalau eksternal biasanya akan menurun sesuai dengan spesifikasi hardware dari VGA card. Untuk RTX 4080 dia akan 80%, RTX 4070 75% dan lebih turun, dan RTX 4080 jadi 70%. Untuk 4090 tidak dianjurkan karena harganya terlalu, satu mahal, kedua akan drop jauh lebih jauh lagi, bisa 65% dropnya. Nah, untuk MIPC ini tergantung CPU kuat ya, kita harus tahu CPU harus kuat, karena kalau CPU lemah itu semua akan bottleneck semua, karena semua berkaitan antara CPU, memori, storage, dan VGA card. Masing-masing saling berhubungan. Ada beberapa macam ya GPU di pasaran, ada merek Asus, Gigabyte, ada merek MSI ya, Asus, Gigabyte, MSI. Itu yang standar ya. Bisa beli di pasaran ya. Harganya lumayan, ada yang tinggi, ada yang rendah, tergantung tipenya ya. Storage untuk ini kita menggunakan storage yang NVMe ya. NVMe itu WD Blue, ada tipe SN5100. Jauh lebih cepat karena dia menggunakan kecepatannya itu sudah Gen 4 ya. Terus bandwidth-nya 5000 sekian, bisa baca, tulis 4200, baca 5000 sekian. Ada merek lain juga, ada Kingston dan King. Masing-masing punya keunggulan, masing-masing punya kelebihan dan keunggulan. Ada yang bisa baca sampai 7000 dan tulis 6000. Untuk Kingston tipe KC3000. Untuk King VFOS G50 itu 5000, baca, tulis 2500. Paling ideal sih saya sarankan sih WD Blue ya, WD Blue FN5100. Nah, bacanya 5000 sekian, 5150, tulisnya 4200. Yang lainnya bacanya tinggi, tulisnya rendah. Jadi saya sarankan sih WD karena dia seimbang, tulis dan baca nggak beda jauh. Atau kalau mau lebih bagus lagi Kingston ya, Kingston KC3512 3. Power supply untuk VGA card eksternalnya saya menggunakan power supply-nya yang kecil, small form factor ya, SFX, merek Seasonic, Focus Platinum ya, SPX 750. 750 minimum untuk itunya biasanya 750 karena dia perlu pakai VGA card-nya butuh daya juga ya, di samping daya dari VGA card sendiri, kemudian dia ada daya untuk buat kipas anginnya, kipasnya. Ada banyak macam, ada Cooler Master, Seasonic ya. Jadi power supply pasaran ada banyak, ada Asus, ada Corsair, ada Cooler Master, Seasonic, First Player ya. Harganya beda-beda ya, ada yang dari mulai yang murah sampai yang paling mahal. Kemudian kita akan bahas secara hardware, itu sudah selesai ya. Kita akan mungkin nanti akan bahas secara software AI, saya akan kembali ke teman saya, tim saya, Pak Benny.
Mungkin bisa lanjut untuk lebih ke softwarenya. Terima kasih. Jadi saya sampaikan